Silakan Bapak Ibu semua duduk. Bapak Ibu, puji syukur hari ini kita dalam keadaan semua baik. Itu adalah berkat kasih karunia Tuhan. Amin. Berkat kasih Tuhan yang tidak berkesudahan bagi kita. Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk perjamuan kudus. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan taruh di hati saya untuk menyampaikan satu tema khotbah pada pagi dan siang ini. Khotbah ini saya ambil di salah satu dari 7 pokok dosa atau 7 dosa yang mematikan. Bapak Ibu mungkin pernah baca, pernah tahu apa itu 7 dosa yang mematikan. 7 dosa mematikan itu adalah kesombongan, ketamakan, iri hati, hawa nafsu, keserakahan, kemurkaan, dan kemalasan. Pagi ini kita mau ambil salah satu 7 pokok dosa ini. Karena kemarin Pak Niko berbicara masa ini adalah masa-masa Tuhan berikan waktu kita untuk bertobat. Kalau Tuhan berkata dia segera datang, Tuhan segera datang tetapi dia belum datang hari ini, itu tandanya Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Amin. Dari 7 dosa pokok, dari 7 dosa yang mematikan ini, ada satu dosa yang tertua yang sampai hari ini masih eksis dan sampai hari ini menjadi kekuatan si iblis untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Dosa yang tertua. Kenapa saya katakan dosa-dosa? Mari kita lihat di dalam Yehezkiel 28 ayat 17. Yehezkiel ini Bapak Ibu, sebelum saya bacakan kepada Bapak Ibu Yehezkiel 28 ini, Yehezkiel 28 sebenarnya berbicara tentang Raja Tirus, mau bicara kesombongan, tinggi hatinya Raja Tirus, menganggap dia serba bisa karena kemuliaan yang diberikan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada dia, maka Tuhan mencela Raja Tirus, dianalogikan, disamakan dengan iblis. Oleh karena itu Yehezkiel di dalam Yehezkiel 28 ayat 17 itu firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Dia bilang, engkau itu terlalu sombong. Engkau itu sombong. Kenapa? Karena kecantikanmu. Hikmat yang Tuhan berikan, hikmatmu engkau musnahkan demi semarakmu. Apa itu semarak? Kesetehoran, kebanggaan, keagungan, pujian yang diterima. Demi itu hikmat Allah yang dilimpahkan kepadanya dimusnahkannya. Maka Tuhan bilang, ke bumi engkau kulemparkan, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan matanya. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, ini sebenarnya bukan bicara tentang manusia. Karena kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, di situ ada dikatakan bahwa engkau ada di gunung kudusmu, engkau penjaga kerub. Kalau bicara penjaga kerub itu bicara adalah malaikat. Amin. Oleh karena kita tahu di dalam nubuatan ini adalah pernyataan ganda yang dimana Tuhan menegur Tirus telah menghidupi kehidupan dari Lucifer. Bapak Ibu pernah dengar, pernah baca, waktu Petrus menghalangi Yesus untuk pergi ke Yerusalem untuk menggenapi nubuatan bahwa dia akan mati di kayu salib. Petrus bilang apa? Tuhan, kalau engkau sekali-sekali engkau menjauhkan dari itu, maka hal itu tidak menimpa engkau. Tetapi saat itu Tuhan Yesus bilang begini, nyala engkau iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, tetapi engkau memikirkan apa yang manusia pikirkan. Wah, maka itu saya bilang, menyala engkau iblis. Iblis ada di mana? Di Petrus. Sama, ayat ini berbicara tentang Tirus. Tirus dipakai iblis. Mengilustrasikan bagaimana hatinya Tirus itu sudah dimasuki dengan Lucifer. Apa yang ada di pikiran Lucifer itu ditanamkan ke, maka ayat ini berkata, sesungguhnya engkau sombong oleh kecantikanmu.
hikmatmu kau musnahkan, ke bumi kau kulemparkan, kepada raja-raja yang kau kuserahkan untuk menjadi tontonan. Bapak Ibu, di dalam Alkitab terjemahan LAI, kita tidak pernah menemukan kata Lucifer. Kita nggak pernah ketemu kata Lucifer. Lucifer di dalam Alkitab diterjemahkan di dalam Yesaya 14 ayat 12 dikatakan Lucifer itu adalah bintang timur. Diterjemahkan dengan kata bintang timur. Yesaya 14 ayat 12 itu begini, "Wa engkau telah jatuh dari langit, bintang timur, putra fajar." Tetapi Bapak Ibu, kalau kita punya kesempatan melihat terjemahan dari New King James, maka di situ dikatakan Lucifer, son of the morning. Jadi di bintang timur putra fajar itu diterjemahkan Lucifer. Jadi kita sepakat yang dilemparkan ke bumi itu adalah Lucifer. Amin. Inilah kesombongan yang tertua Bapak Ibu, yang sampai hari ini masih eksis. Masih sangat luar biasa. Setelah itu Bapak Ibu, waktu Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden, demikian juga Adam dan Hawa jatuh dosa. Bukan karena buah itu menarik. Bukan buah itu dikira-kira sedap dimakan. Bukan. Karena Bapak Ibu, waktu Hawa diciptakan, Adam dan Hawa, pohon itu sudah ada disiapkan. Dan mereka sudah melihat itu jauh sebelumnya. Kenapa di saat dia memakan di berkata itu? Sebenarnya bukan karena buah itu enak dimakan. Bukan indah dilihat. Bukan itu. Satu kata yang membuat Hawa makan itu. Waktu setan berkata, iblis berkata, "Jika engkau makan, engkau akan sama seperti Allah." Amin. Karena ingin menjadi Allah, maka dia melakukan itu. Jadi manusia yang berusaha menjadi Allah. Itulah dosa kesombongan Bapak Ibu. Terlalu angkuh. Diberikan segala hal bagi hidup. Tetapi tidak ada puasnya. Hingga ingin menyamai Allah. Itulah yang dialami, yang dilakukan Lucifer. Kalau Bapak Ibu baca lagi di dalam kisah, di dalam Yesaya 14 tadi, baca di ayat 13, dia berkata 13-14 itu dia mau menyamai kedudukan yang sama dengan Tuhan. Itulah akhirnya dilempar jatuh dosa. Amin. Bapak Ibu terkasih saya, dosa kesombongan ini adalah dosa yang tertua yang sampai hari ini menjadi senjata ampuhnya daripada iblis. Bapak Ibu terkasih, saya katakan tadi ada 7 dosa. 7 dosa itu Bapak Ibu, ada saya bilang kesombongan. Kesombongan itu ditanganin langsung oleh Lucifer sendiri. Kalau misalnya hawa nafsu itu ada asmeus gitu ya, kemarahan itu disebut Satan yang memimpin ya, yang tetapi Lucifer memegang identik dengan kesombongan. Artinya dosa kesombongan itu sangat kuat sekali yang sampai hari ini masih ada dan masih eksis. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Kenapa kesombongan itu masih ada sampai hari ini, menjadi satu potensi yang kuat untuk menjatuhkan manusia? Karena kesombongan tanpa disadari. Amin. Mungkin hari ini ada di dalam hidup kita, kita nggak tahu kesombongan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari pada pagi ini, di waktu yang singkat ini dalam 30 menit ke depan, saya kita mengajak, kita belajar, kita melihat dari 3 nama tokoh Alkitab. Ada 3 jenis ini, mana yang harus kita pilih. Kita mulai di dalam kisah tentang Usia. Bapak Ibu, di dalam 2 Taurat 26 ayatnya yang ke-16. Tapi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, kalau Bapak Ibu baca seluruhnya itu, nanti Bapak Ibu akan menemukan bahwa Usia menggantikan ayahnya menjadi raja di saat umur 16 tahun. Ayahnya adalah Amasya. Setelah ayahnya meninggal, Usia menjadi raja di umur 16 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan, pikirkan anak umur 16 tahun menjadi raja, apa yang bisa dilakukan?
kalau bukan hanya pertolongan Tuhan. Amin. Tetapi Tuhan menolong Raja Usia, mengirimkan orang-orang yang berhikmat, mengirimkan pembantu yang luar biasa, sehingga Usia menjadi raja yang kuat dan mampu. Dia kerajaan-kerajaannya sangat, seluruh kerajaan keliling akan membawa peti sama dia. Semua takutnya. Dia disegani kawan, ditakuti lawan. Itu yang Tuhan buat. Tetapi ironis sekali di ayat ke-16. Firman Tuhan bilang begini, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Dia melakukan hal-hal yang rusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas pembakaran ukupan. Bapak Ibu terkasih, kelihatannya nggak apa-apa. Kelihatannya nggak apa-apa. Dia merasa dia tinggi. Dia merasa dia hebat. Dia merasa dia raja. Dia punya kuasa yang tidak bisa tertandingi. Jadi dia mengambil alih tugas orang lain yang Tuhan tidak tugaskan ke dia. Bapak Ibu, ini kemarahan Tuhan luar biasa terhadap Usia. Maka Imam Asaria di ayat 17-18, Imam Asaria bersama 80 imam-imam mengikuti dia di belakang. Di ayat 18 panggil dia, Usia keluar kamu. Itu bukan bagian kamu. Itu bukan bagian kemuliaan bagimu. Itu adalah bagi keturunan Harun. Dan kamu tidak boleh lakukan itu. Tetapi apa yang terjadi? Manusia bersalah. Manusia dosa. Kalau masih mau ditegur, itu masih ada kesempatan. Amin. Tetapi apa yang dilakukan Usia? Di ayat 19 sangat ironis sekali. Tetapi Usia di tangannya ada ukupan bakar tangannya itu yang akan dibakar sama dia. Dia menjadi apa? Marah. Waktu ditegur, waktu dikasih tahu, engkau nggak boleh lakukan itu bukan bagian kamu. Responnya, ini sangat tragis sekali. Di waktu dalam kemarahannya itu langsung kenapa? Timbul penyakit kusta di dahinya. Di mana? Di depan para imam. Di rumah Tuhan itu. Amin. Jadi detik itu juga, saat itu juga, waktu dia tegur, nggak ada pertobatan, nggak ada, bahkan marah kepada orang yang tegur. Apa yang terjadi? Hukuman Allah tadi, endingnya. Setelah ayat ini, Bapak Ibu lihat, Usia mati dalam kustanya. Setelah Usia mati, saya pribadi sama Tuhan, saya nggak berani katakan dia masuk neraka. Tetapi Bapak Ibu bisa pikirkan, mati dalam kebinasaan. Hari ini Bapak Ibu, kalau ada di antara kita, ada kesombongan yang tidak kita sadari. Kalau ada teman yang mengingatkan kita, jangan terlalu reaktif. Periksa diri kita. Jangan terlalu reaktif. Karena kalau kita reaktif, kita nggak tahu kesempatan Tuhan beri kita waktu berapa lama. Kalau dia masih kasih beri waktu lagi, ada yang teguran kedua, ketiga, itu oke. Tetapi Usia saat itu juga penyakit kusta pada dia terjadi, Bapak Ibu. Betapa ironisnya Bapak Ibu, kalau kita lahir dari kekristenan, kita melayani dengan sungguh-sungguh, kita bernubuat, menggunakan banyak mujizat terhadap pekerjaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang kita selamatkan, yang Tuhan pakai kita sebagai hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi di ujung penghidupan kita, di saat kita berdosa dan bersalah, ditegur, respon kita tidak baik. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, berapa banyak hari ini kita melihat di luar, bahkan hamba-hamba Tuhan yang mengambil bukan pelayanannya dia. Hari-hari ini
Bapak Ibu pasti tahu berapa banyak hamba Tuhan yang mengambil pelayanan bukan bagian dia. Kita hamba Tuhan, pekerjaan kita melayani Tuhan. Amin. Melakukan pekerjaan Tuhan. Kita nggak perlu urusan dunia. Dunia ada yang ngurus. Bukan pelayanan kita. Tetapi kita merasa kita sudah terkenal. Merasa kita banyak didengar orang. Kita merasa nama kita tersohor. Merasa kita selama ini sudah banyak berbuat untuk bangsa ini. Akhirnya wilayah bukan kita masuk. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Engkau dipermalukan. Engkau ditegur seorang anak kecil. Hamba Tuhan besar. Tetapi bisa ditegur oleh hamba Tuhan yang baru kenal firman. Saat itu engkau dipermalukan. Hari ini kita lihat. Bukan bagian kita. Amin. Kita hanya memberitakan kabar baik. Menjadi teladan dalam kehidupan dari kita. Bukan bagian kita untuk itu. Dan juga bukan bagian kita mencaci maki orang yang tidak percaya Tuhan. Betapa banyak hamba Tuhan, saya ngeri lihat satu hamba Tuhan. Sepertinya membela firman Tuhan, tapi mencaci maki, mensumpah serapa orang yang benci Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak mengajar kita untuk menjumpai orang, mengutuki musuh. Tapi Tuhan mengajar kita apa? Mengajar apa? Mengasihi dan berdoa bagi musuh. Tetapi kita ambil bagian yang bukan bagian kita, mengutuk mereka, mensalah sini, salah sana, salah sini. Hari ini kita lihat betapa banyak Tuhan. Firman ini bukan untuk mereka saja, untuk kita yang ada hari ini. Amin. Firman ini untuk kita, terutama untuk saya pribadi. Kita merasa kita sudah dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga kita ngambil zona pelayanan orang lain. Memang masa itu harus diselesaikan, ada orang, tapi bukan Bapak, Ibu dan saya. Soal bakar ukupan itu adalah mulia bagi Tuhan. Amin. Gak salah, bukan soal ukupan, tapi bukan bagianmu. Itu sudah ditentukan Tuhan. Itu bagiannya keturunan Harun. Hari ini Bapak Ibu, yuk kita sama-sama kita periksa. Sudahkah kita berjalan di tracknya Allah? Kalau kita mengambil pelayanan orang lain, kalau kita ditegur, dikasih tahu, sekali lagi, jangan reaktif, jangan marah. Kita nggak tahu di saat amarahmu keluar, berapa lama Tuhan kasih waktu kamu untuk bertobat. Kalau usia, detik itu, saat itu, langsung katanya di dahinya ada di depan para imam, artinya masih di tempat yang sama, di tempat rumah Tuhan, di depan ukupan, bakaran ukupan itu. Bapak Ibu, kita belajar tentang ini. Amin. Belajar bukan untuk melakukan, belajar untuk menjauhi hal yang seperti ini. Setuju kan dengan amin? Setuju kan dengan amin? Yuk. Pak Niko bilang saatnya kita diberi waktu bertobat. Yuk kita bertobat sebelum kita masuk perjamuan. Hari ini kita bersungguh-sungguh. Kalau ada kesombongan, ketinggian hati. Sombong itu tidak pandang orang, amin. Mau kaya sombong, mau miskin pun sombong. Kalau kaya sombong mungkin ada sedikit alasan. Tetapi yang ironis, miskin pun dia sombong. Amin. Jadi bukan berarti yang sombong itu orang yang punya. Yang gak punya pun sombong. Jadi kesombongan itu meracut semua lapisan tingkat masyarakat. Karena apa? Karena kunci masuk neraka adalah kesombongan yang paling kuat. Oleh karena itu iblis akan berkata, seperti Yesus berkata, taruhkan pikiran dan perasaanku di dalam hidupmu, kata Kristus. Iblis Lucifer berkata, taruhkan perasaan dan pikiran dan perasaanku di dalam hatimu, kata Lucifer. Tirus, Raja Tirus, memakai pikiran dan perasaan iblis dengan penuh kesombongan. Sehingga dia dilemparkan. Usia, lupa dengan hikmat Tuhan. Yang luar biasa Tuhan kasih. Amin. Yang kedua, kita belajar
dengan satu tokoh lagi. Kalau kita lihat 2 Samuel 24, di ayat kedua kita bicara tentang Daud. Daud setelah berperang melawan banyak musuh, dia istilah dengan gilang gemilang, dia memenangi peperangan itu. Di 2 Samuel 24 ayat 2, dia panggil Yoab untuk apa? Untuk sensus. Dia bilang pergi jelajahi dari Gat sampai ke Beseda. Datain berapa banyak orangnya. Bapak Ibu, kalau hari ini kita dengar kata itu, kita bertanya, apa salahnya sensus? Tetapi konteks zaman itu, sensus adalah satu hal yang melawan firman Tuhan. Pada saat itu Tuhan tidak berkehendak adanya sensus. Apalagi Tuhan tahu apa maksud Daud untuk menghitung bala tentaranya, untuk menghitung berapa banyak rakyatnya. Tuhan tahu ada apa? Ada kesombongan. Daud pikir dia menang oleh karena jumlah tentaranya yang banyak, oleh jumlah orangnya yang banyak. Itu yang Tuhan tahu kesombongannya. Yang kedua, Bapak Ibu, pada konteks zaman itu, sensus bukan untuk mesejahterakan masyarakat. Pada saat itu, setiap raja mengadakan sensus itu adalah pemerasan, bicara dengan pajak dan upeti. Maka Allah saat itu tidak mengizinkan, melarang untuk sensus. Tetapi ini yang dilakukan Daud. Daud tahu nggak itu salah? Daud tahu. Kenapa saya ngomong Daud tahu itu salah? Karena setelah sensus itu terjadi, setelah dihitung, sebenarnya Yoab udah bilang, Tuanku buat apa dihitung? Seandainya itu 100 kali lipat pun gunanya lu buat apa? Udah diingatkan. Tetapi tetap pergi. Karena perintah raja, maka mereka tetap pergi hitung. Setelah pulang dia bilang di ayat selanjutnya kita baca dari 2 sampai ke 12 itu Bapak Ibu. Setelah dihitung, ternyata waktu dihitung jumlah sekian dan sekian, Daud langsung merasa bersalah. Kenapa saya bilang Daud tahu nggak itu salah? Dia lakukan, tetapi kesombongannya itu dia lakukan. Kenapa saya tahu dia salah? Karena tidak ada yang kasih tahu dia salah. Tidak ada yang tegur dia saat itu. Hanya waktu dikasih tahu jumlahnya, langsung hati Daud bergetar. Dia minta ampun bahwa itu salah. Tetapi sayang, itu terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Amin. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Coba kita lihat di ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Di ayat yang ke-13. Di ayat 13 Tuhan berbicara, Gad pergi ke Daud. Kasih tahu Daud untuk memilih hukumannya dia. 3 tahun. Mau terima negerimu ku bikin 3 tahun kelaparan. 3 bulan engkau harus lari. Dan engkau akan dikejar oleh musuhmu. Dan 3 hari penyakit sampar. Itulah saya bilang terlambat. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak. Akibat dari kecerobohan Daud, dari kesombongannya ini. Akhirnya dia harus pilih 3 ini. Di ayat selanjutnya, akhirnya Daud dengan alasan begini. Kalau aku ambil yang pertama, menjadi kelaparan 3 tahun, aku akan bergantung dengan manusia. Kalau aku lari dari musuhku dan dikejar-kejar, berarti aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan manusia. Maka biarlah aku pilih 3 hari penyakit sampar. Biarlah istilah dari tangan Tuhan sendiri penghukuman itu. Itu yang dipikirkan Daud. Akhirnya dia pilih yang ketiga. Bapak Ibu, perbuatan cerobohnya Daud. Bapak Ibu sangat ironis. 7.000 orang meninggal. Karena penyakit sampar itu. Sangat gak seimbang Bapak Ibu. Amin. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita berpikir kesombongan kita, itu bukan dampak bagi pribadi kita, bisa bagi keturunan keluarga kita, keturunan kita dan sebagainya. Kita melihat hari ini,
Oleh kesombongan seorang imam, seorang kepala keluarga, dengan jabatan yang begitu besar, dengan kesombongannya, dengan amarahnya luar biasa, dia mati. Sekarang yang susah siapa? Bukan hanya keluarga. Orang-orang seiman dia hari ini susah. Profesinya susah dihujat orang semua. Dari perbuatan kita, kesombongan, kecerobohan kita itu kadang-kadang bukan hanya berdampak pada kita saja, berdampak bagi banyak orang. 7.000. Bapak Ibu kira-kira, perbuatan Daud hanya karena merasa bangga, untuk menghitung berapa kekuatannya seolah menang dia karena kekuatan. Dia lupa bahwa itu bahwa karena Tuhan sama dengan usia, bahwa dia lupa bahwa dia Tuhan. Tapi usia bedanya, tidak bertobat. Kalau Daud walaupun terlambat, masih lebih baik. Hari ini Bapak Ibu, jangan takut mengaku. Jangan takut bertobat. Sekalipun ada harga yang kita bayar dari apa yang kita lakukan. Mungkin malu, mungkin kita dibully orang. Itulah harga yang dibayar. Amin. Tapi jangan takut dengan itu. Lakukan itu supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sekali lagi Pak Niko bilang, supaya kaki Dian itu gak diambil dari hadapanmu. Jangan malu kalau ada dosa yang kau lakukan hari ini. Sekecil apapun akui. Mungkin kita bilang, apa kata dunia kalau saya mengakui itu? Apa kata istriku kalau aku akui perselingkuhan itu? Apa kata suamiku kalau aku akui? Apa kata anak-anakku? Apa kata gereja? Apa kata kalau engkau tidak mau mengaku dan bertaubat, engkau akan terima hukuman seperti usia. Mau pilih seperti usia hukumannya atau Daud walaupun sangat berat. Mungkin pertobatan kita akan membuat orang gak nyaman. Amin. Mungkin pertobatan kita membuat keluarga kita dipermalukan. Tetapi lepas daripada itu, Tuhan tetap sayang kepada kita. Tuhan tetap menjaga kita dan melindungi kita. Hari ini, saat ini, masa-masa Tuhan kasih kesempatan kita untuk balik dan bertobat. Amin. Amin. Ini dua tokoh. Satu tokoh yang tidak mau bertobat. Satu tokoh bertobat. Satu tokoh ini yang tidak perlu bertobat dan tidak melakukan itu. Filipi 2 ayat 5 ngomong begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan juga yang dalam Kristus. Yang walaupun Al-Gambaran tidak mempertahankan kesatuan dengan Allah yang harus dipertahankan. Tuhan Yesus bilang yang ada di pikiran dan perasaan dia itu, walaupun dia itu Allah, tetapi dia tidak mempertahankan kesetaraan dia dengan Allah. Tidak perlu dipertahankan kesetaraan, melainkan apa? Mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seperti manusia. Di dalam kemanusiaannya ia merendahkan dirinya. Dalam kemanusiaannya dia merendahkan dirinya. Bapak Ibu, dia itu Allah, tidak mempertahankan kealahannya. Mengambil rupa manusia. Tetapi hari ini banyak orang manusia mengambil rupa Allah. Terbalik. Banyak sekali manusia sekarang mengambil rupa Allah. Menjadi hakim agung. Menjadi di mana-mana hanya menghakimi. Di mana-mana hanya menyalahkan sana dan sini. Tetapi dia mengambil rupa manusia, merendahkan dirinya. Taat. Sampai mati. Mati di kayu salib. Oleh sebab itulah Allah meninggikannya, mengaruniakannya nama di atas segala nama. Supaya apa? Supaya di dalam nama Yesus semua yang di langit, yang di bumi, yang di bawah bumi bertekuk lutut. Dan biar semua lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus itu Allah Tuhan. Amin.
Sehingga Bapa itu dimuliakan, Bapak Ibu. Tetapi ironis sekali lagi saya bilang, betapa banyak manusia mengambil rupa Allah hari ini. Bukan manusia Yesus itu menjadi Allah, tetapi Allah menjadi Yesus. Beda nggak? Kalau manusia nggak bisa jadi Allah, tetapi kalau Allah jadi manusia bisa nggak? Kita tanya Allah mereka, Allah lu maha kuasa nggak? Allah lu maha bisa nggak? Kalau Allah mau menjadi bebek pun bisa, amin. Apa sulitnya Allah menjadi manusia? Hari ini mereka pertengkarkan. Mana ada Allah menjadi manusia? Allah itu maha kuasa, maha segala-gala. Tidak ada satu hal di bumi ini, di apa yang ada di bumi ini bisa menghalangi pekerjaan Allah. Amin. Jangankan jadi manusia, dia mau jadi apapun dia bisa. Amin. Tetapi terbalik, mereka memaksa bahwa kita mengtuhankan manusia. Tetapi yang ada Tuhan menjadi manusia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ini yang benar. Tetapi kenapa mereka begitu? Karena terlalu banyak manusia menjadi Tuhan hari ini. Kalau Tuhan mengambil rupa manusia, tetapi hari ini banyak manusia mengambil rupa Tuhan. Amin. Dari 3 hal ini Bapak Ibu. Dari ketiga hal ini. Kita mau belajar, kita mau pilih yang mana? Menjadi Usia, Daud, atau Tuhan Yesus? Keteladanan Tuhan Yesus. Yang Tuhan bilang, kamu dalam hidup bersama, taruh pikiran dan perasaan yang ada juga. Apa? Itu kerendahan hati. Taat sampai mati. Kita berdoa semua. Kita diberikan anugerah, kekuatan daripada Allah. Kalau kita teladani. Yang ketiga, yaitu Tuhan Yesus. Supaya kita rendah. Supaya kita taat sampai mati. Sampai Tuhan datang menjemput kita. Menemui satu iman yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang setuju kan amin. Yang setuju kan amin. Sekali lagi, kalau dari 2000 tahun yang lalu Tuhan segera datang, tetapi kita bertanya-tanya, kenapa gak datang-datang? Itu bukan berarti Tuhan tidak datang. Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk bertobat. Kita tahu besok atau sore nanti, tetapi sebelum terlambat, hari ini mari kita introspeksi diri kita dalam masuk perjamuan ini. Kita introspeksi diri kita. Apa ada benih kesombongan dalam hidup kita? Amin. Bapak Ibu, saya mungkin lebih daripada 5 kali selalu mengingatkan Bapak Ibu. Kalau ada kesombongan, hafal satu ayat yang saya kasih. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Lebih dari 5 kali. Saya banyak khotbah di mana saya sombong. Kalau Anda ketemu yang sombong, peringatan supaya kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apa sombong. Ada satu ayat yang saya ingatkan Bapak. Ada ingat nggak? Ayatnya aja, nggak usah kata-katanya. Nggak ada Bapak Ibu. Saya curiga. Kalau ayat ini aja kita nggak ingat, kesombongan ada pada kita. Kita koreksi. Matius 11 ayat 11 ngomong begini. Sesungguhnya setiap orang yang lahir dari perempuan, yang lahir dari perempuan tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi di kerajaan surga, Yohanes Pembaptis yang terkecil. Amin. Hidup kita bukan di dunia ini. Kita di dunia ini hanya sementara. Akhir hidup kita adalah bersama Bapa di surga. Kalau Yohanes Pembaptis itu yang paling kecil di dunia, di surga. Yohanes Pembaptis itu terbesar di dunia ini. Artinya orang yang terbaik, yang terbesar di dunia ini. Setuju? Ayat ini ngomong. Tidak ada orang yang tampil lebih besar daripada Yohanes Pembaptis tuh. Setiap orang lahir dari perempuan. Tapi Yohanes Pembaptis itu terkecil di kerajaan surga. Loh, Bapak, Ibu, dan saya apa? Mau sombong? Mau sombong? Dasar sombong kita apa? Akhirnya semua kita akan pulang ke sana, doh. Bukan hanya di dunia ini. Di dunia ini engkau apa-apa, yang apapun engkau tidak bawa apa-apa. Semua engkau tinggalkan. Engkau tidak lebih daripada Yohanes Pembaptis. Engkau mau sombong. Padahal Yohanes Pembaptis yang luar biasa itu terkecil di kerajaan surga.
Kalau engkau dijadikan biji matanya Tuhan, saya bilang, itu semua oleh karena kasih sayang Tuhan. Bukan karena kuat gagahmu, bukan kepintaranmu, bukan kehebatanmu. Engkau kaya pun karena Tuhan berkati. Amin. Amin. Segalanya gak ada yang. Oke, kita mau masuk. Saya tutup dengan satu ayat lagi. Supaya kita sadar. Saya tutup dengan satu ayat lagi, kita sadar. Kita 1 Korintus 4 ayat 7 ngomong begini. Siapa yang menganggap dirimu penting? Siapa menganggap dirimu hebat? Siapa yang menganggap dirimu penting? Siapa yang menganggap dirimu hebat? Adakah yang kau punyai yang kau gak terima? Adakah yang sekarang kau punyai ini yang gak kau terima? Berasal dari lu sendiri. Ada gak? Kalau tidak ada, kalau semua itu engkau terima, apa dasarnya engkau memegangkan dirimu? Jadi ayat ini mengingatkan semua yang ada padamu, hikmat yang ada padamu, kepintaran yang ada padamu, itu semua karena kau terima dari Allah. Amin. Tidak ada manusia di dunia ini yang hidup hebat diri sendiri. Mulai engkau lahir aja engkau perlu pertolongan orang lain. Engkau terima pertolongan orang lain. Kenapa engkau memegang diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Padahal kita sadar segala apa yang kau punyai, engkau terima. Amin. Kalau kita merasa kita menerima, mengapa kita mesti bermegah? Seolah-olah semua itu daripada itu. Ini ayat penutup untuk menyadari kita. Bukan hanya Bapak Ibu apapun yang ada di rumah, termasuk saya, kita semua waspada untuk bertobat. Bertobat sebelum kaki Dian itu diambil. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Dalam pelayanan, engkau pikir melayan udah hebat. Bulan Agustus, September Bapak Ibu, saya dapat doa Tuhan untuk bicara pengenalan akan Tuhan, hubungan. Makanya saya 4 kali saya khotbahkan itu mengenai Wahyu 2 itu. Umat yang di Efesus itu hebat. Tidak sabar terhadap kejahatan, berjeri lelah. Yang diulang Pak Niko kemarin. Tetapi Tuhan bilang betapa dalamnya engkau telah jatuh dosa. Aku mencela engkau, bertobatlah. Betapa besar pun pelayananmu, betapa besar sumbanganmu terhadap gereja. Selama hubunganmu dengan Tuhan, engkau anggap nomor 2, 3, dan 4. Tuhan bilang betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Sumbanganmu, pemberianmu untuk pembangunan, untuk pelayanan gereja itu tidak salah. Tetapi kalau engkau anggap itu lebih penting daripada hubungan dan kasihmu yang mula-mula, Tuhan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Amin. Kita mau bertobat. Yuk. WL Singer saya undang ke depan. Kita sadari bahwa apapun yang ada pada kita, semuanya kita terima daripada Dia. Kita hidup ini hanya oleh karunia. Kita hidup ini hanya karena kasih dan anugerahnya Tuhan. Amin. Yuk Bapak Ibu, dengan kerendahan hati. Ingat, Allah mengambil rupa manusia, merendahkan dirinya. Jangan sampai kita manusia mengambil rupa Allah. Kita renungkan diri kita, jangan malu. Apapun risikonya, akui dosamu. Waktunya kita bertobat. Kita sadari dengan pujian ini. Yuk, kita naikin pujian ini. Kalau perlu kita bangkit berdiri. Sebab anugerahmu. Kita ini ada karena anugerahnya Tuhan. Kita ada karena kasihnya. Karena kasihmu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah
Pejamkan matamu, naikkan pujiannya dari lubuk hatimu yang dalam. Pujiannya menjadi pengakuan hati kita kalau kita ada oleh semua anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Puji Tuhan selama hidup. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Pejamkan matamu, rasakan apapun yang kau miliki hari ini, itu semua kau terima daripadanya. Kalau kita ada hari ini, kalau kita memiliki anak yang baik, kita memiliki istri, suami yang baik, itu bukan kau pintar mendidik mereka, bukan karena kepandaianmu mengajar mereka, tetapi itu pun oleh karena kasih anugerah Tuhan. Kalau engkau diberkati dengan materi yang berlimpah, itu bukan kehebatan dagangmu. Seperti firman hari ini kepada Tirus, bukan kau menganggap engkau berdagang pintar, engkau kaya, tetapi itu semua oleh kasih anugerahnya Tuhan. Kalau engkau percaya dan yakin, semua yang ada padamu, itu engkau terima daripadanya. Terus, apa alasannya kita harus bermegah? Seolah-olah kita merasa kita tidak menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada siang ini kami diingatkan, itu semua karena Engkau sayang kepada kami. Tak seorang pun di antara kami Engkau relakan menjadi binasa. Tetapi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk berbalik kepadamu ya Tuhan. Diberikan kepada kami satu teguran supaya kami insaf dan kami bertobat. Kami tahu bila reaksi kami, respon kami seperti usia, kami akan mati dalam kebinasaan. Kalau hari ini banyak kesalahan yang kami lakukan, ada dosa-dosa yang kami lakukan, kami minta ya Tuhan berikan anugerah pengampunan seperti Daud. Sekalipun harga harus kami bayar mahal di dunia ini, semahal apapun harga yang kami bayar, terlalu murah untuk mendapatkan keselamatan daripadamu. Biarlah Tuhan, apapun yang kami terima, sanksi dari kesalahan kami, satu hal yang kami minta, jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Tuhan terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam 1 menit ini hening. Kita berdoa supaya anugerah pengampunan Tuhan turun atas kita. Supaya kita layak makan dan minum sehidangan dengan Tuhan
Raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan, untuk dalam perjamuan ini. Karena perjamuan ini bukanlah perjamuan kita sendiri, tetapi perjamuan Allah sendiri. Hamba yang dari tempat ini hanya sebagai alatnya, tetapi Tuhanlah yang membuat kita layak semuanya oleh karena anugerah pengampunannya. Jangan sia-siakan tempat ini. Selagi ada kesempatan, mari akui sekecil apapun dosa yang kita simpan, Tuhan tidak berkenan. Sebesar apapun dosamu yang kau akui, Tuhan berkenan mengampuni. Tuhan, kau melihat setiap hati kami. Ampuni kami ya Tuhan, setiap kesalahan dosa kami yang kami sengaja dan tidak sengaja, yang pikir dan perbuatan kami, atau kesombongan kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami. Layakkan kami ya Tuhan untuk mendapat perkenanan-Mu, untuk makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk masuk di dalam perjamuan-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus, yang siap memasuki perjamuan kudus, sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu yang belum mendapat perjamuan, angkat tangannya. Ada petugas yang akan menyampaikan. Ada lagi? Angkat tangan. Masih ada? Bersyukur bagimu ya Tuhan, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita masuk perjamuan kudus. Bahwa malam sebelum ia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti. Mari angkat roti kita, mengucapkan syukur atas yang memecah-mecahkannya seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali engkau memakannya. Kekasih Kristus, bukakannya roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Demikian pula saudara yang makan dengan mengambil cawan, mari angkat cawan kita tinggi ke atas dan mengucapkan syukur atasnya seraya berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali engkau meminumnya. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, jangan ada yang diam. Ekspresikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Aku. Kau layakkan kami makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Itu semua oleh karena anugerah kasih-Mu ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan Yesus? Siapakah kami ini yang berharga di mata-Mu ya Tuhan? Itu semua oleh kasih-Mu. Mari Bapak-Bapak, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Yang ada di rumah-rumah, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Melalui perjamuan ini Tuhan mengampuni-Mu. Tuhan menyucikan, menguduskan-Mu. Bahkan
dia memulihkan setiap kelemahan tubuhmu. Sakit penyakitmu dipulihkan. Setiap pergumulan akan mendapat jawaban. Segala bebanmu diangkat dalam nama Yesus. Kasih anugerah Tuhan menyertai kita. Tak pernah dia tinggalkan kita dalam keadaan apapun. Kalau dilepaskan dengan dia dilayakkan, maka dia pun melayakkan kita berada di mana dia berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tiada kata-kata, untayan kata yang indah yang kami naikkan kepadamu, selain hanya ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Inilah ucapan hati kami dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa. Segala hormat pujian syukur kami hanya bagimu. Tidak dapat kami balas dengan kata-kata kami ya Tuhan Yesus, selain hanya ucapan syukur atas segala kebaikan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Diberkati sama-sama, katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk.